Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Politik kembali muncul ketika ada yang mengatakan bahwa Prabowo ini menurut Henry Satrio tidak ada saingan di 2029. Jadi tidak ada tokoh sampai saat ini yang akan mampu melawan Prabowo di 2029. Dan Prabowo pun sudah mengatakan kalau ingin bertarung ya nanti di 2029. Nah, pertanyaannya siapa yang akan mendampingi Prabowo? Pak Jokowi udah pernah bilang Prabowo dan akan didampingi oleh Gibran di 2029. Tapi ada beberapa partai mengatakan, wah nanti dulu, 2029 masih jauh, kita lihat dulu bagaimana perkembangannya. Nah, bagaimana kalau Prabowo di 2029 tanpa Gibran? Berbagai kemungkinan juga bisa muncul. Calon Wapres juga sudah mulai bermunculan saat ini. Saya bersama Mas Pung akan membahas soal ini. Ya. Gimana Mas? Ini masih 2026, tapi 2029 kayaknya udah dekat banget. Iya, udah ngomong politik nih kita. Iya, menarik ya. Tapi sebagai bahasan untuk analisa wajar-wajar saja. Ya. Meskipun sekarang Pak Prabowo pasti fokus ke masalah-masalah yang sedang rame. Kemarin dialog dengan tokoh agama, tokoh-tokoh kritis, mulai menerima masukan. Ya, mungkin Pak Prabowo sudah merasa bahwa pengambilan keputusan itu tidak diambil sendiri. Kan? Iya, itu benar. Itu sudah bagus. Kita cukup seneng lah ya Pak Prabowo manggilin banyak elemen biar dapat insight yang berbeda. Bener. Mantan-mantan Menlu kemarin dipanggil, disuruh ngasih pendapat soal board of peace versi Trump. Nah, mungkin akan ada keputusan-keputusan penting yang akan diambil. Nah, tapi di sisi lain orang kemarin juga ada itu partai-partai udah mulai ngobrol ya tentang bagaimana kemungkinan dukungan untuk 2029 dan saya setuju memang saat ini belum ada tokoh yang sepopuler Pak Prabowo untuk 2029 nanti. Kita coba lihat dulu ya videonya tentang 2029 seperti apa. Pokok utama pertemuan kami ini tadi adalah melanjutkan agenda politik PKB bersama agenda politik Presiden, yaitu melanjutkan sistem ekonomi konstitusi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan kalimat sederhana, yang kecil saatnya mendapatkan akses. Permodalan tidak hanya dimiliki dan dinikmati segelintir orang, tetapi justru yang paling bawah yang harus menikmati permodalan. Itulah inti dari sistem ekonomi berbasis konstitusi. Menghentikan persaingan terlampau bebas dan mencekik yang kecil. Negara hadir, pemerintah menjadi pelaku aktif melindungi ekonomi kecil. Itulah yang menjadi ideologi PKB yang sangat yakin Presiden mampu memimpin itu, dan kita akan berada di bawah dukungan yang kerja yang sungguh-sungguh dilakukan oleh Bapak Presiden. Kami semua PKB yakin Presiden akan sukses melaksanakan ekonomi konstitusi ini, terutama pada aspek keadilan pemerataan dan keadilan ekonomi. Itulah poin-poin penting. Salah satunya kami puas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Kami yakin Pak Prabowo akan sukses memimpin kita bukan hanya 5 tahun, bahkan 10 tahun yang akan datang. Pesannya jelas tuh ya? Jelas sekali. Sukses dalam 10 tahun. Ya. Ini kemarin ada beberapa tokoh partai juga menyebutkan bahwa tidak ada yang bisa menandingi Prabowo. Secara maksudnya begitu ya. Cuman sebelumnya kan ada juga nanti ada yang menyebutkan bahwa Prabowo Gibran sampai 2 periode. 2 periode ya. Belum pernah ada dalam sejarah sebenarnya. Belum pernah. Pak SBY sama Pak JK. Ganti pasangan. Kemudian Pak Budiono. Tetap jadi kan? Pak Jokowi sama Pak JK, kemudian ganti pasangan Pak Ma'ruf Amin. Iya. Tapi tetap kepilih juga ya? Tetap kepilih. Ya. Kenapa cenderung presiden itu tidak mau meneruskan dengan wakilnya ya? Nah itu. Mungkin khawatir nanti wakilnya jadi kuda hitam. Itu hitung-hitungan politik. Karena gini, dalam konstitusi kan meskipun itu
misalnya 2 periode terpilih berturut-turut nih, Prabowo Gibran sampai 2029 plus 5 tahun lagi. Iya. Nah, itu berarti kan Gibran masih bisa maju lagi Sebagai untuk presiden. capres ya. Untuk capres. Ya mungkin itu yang Ya, mungkin berarti Gibran bisa 20 tahun dong ya. masih bisa. Jadi 20 tahun. menjadi wapres 10 tahun, jadi capres 10 tahun. tahun. Gitu. Itu Berarti maunya siapa itu? berarti anaknya Raffi Ahmad siapa namanya? Oh ini, lupa namanya. Avatar. Avatar. Avatar udah bisa nyoblos ya. Apa banget ya? Avatar udah bisa nyoblos Udah ya. bisa nyoblos. Nah, yang menarik memang mungkin kalau Pak Muhaimin bilang akan mensukseskan Pak Prabowo, akan sampai 2029, bahkan sampai 10 tahun. Dia nyebutnya Prabowo ya, tidak nyebut Prabowo Gibran ya. Nah, itu. Jadi memang buat partai-partai, untuk urusan cawapres ini, Masih, untuk Prabowo-nya mungkin harga mati. ya udah fix ya. Udah fix nih. Dikunci dari sekarang. Kunci dari sekarang nih. Jadi beberapa partai udah hampir menyatakan itu, kayak PAN juga udah, PKB udah, kemudian apalagi tuh PAN, PKB, Golkar juga kasih kode-kode. Itu Ya. udah fix. Ya. Tapi untuk cawapresnya, itu masih bisa digoyang. Masih inilah ya, Yang menyebut Gibran hanya Pak Jokowi. Sampai hari ini Sampai hari masih ini. PSI berarti ya? PSI ya. PSI. PSI. Gitu. Oke, kita lihat video lagi nih ya. Oke. Nama Gibran Raka Buming Raka disebut-sebut menjadi kompetitor kuat dalam Pilpres 2029. Tapi hal ini Jokowi menegaskan dukungannya agar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka melanjutkan kepemimpinan untuk periode kedua. Bahkan Jokowi pun menyebut tidak ada niat mendorong Gibran maju sebagai calon presiden, namun tetap bersama dengan Prabowo Subianto sebagai Wakil Presiden. Nama Mas Gibran disebut potensial jadi capres 2029. Tanggapan Pak Jokowi? Kan sudah saya sampaikan Prabowo Gibran 2 periode. Saya kalau yang ngomong Jokowi agak percaya sih. Gitu ya. Ini bakalan tembus. Karena? Iya, karena yang ngomong Jokowi. Oke. Dia punya keyakinan kayaknya. Punya keyakinan, punya hitungan ya. Punya hitung-hitungan. Hitungannya Pak Jokowi kalau politik kayaknya cukup. Padahal kalau sohe. dari sisi PSI nggak masuk threshold. Betul. Terus partai juga partai baru. Harus menghadapi calon-calon wapres dari partai-partai besar. Contoh Demokrat. Ya. Punya AHY. Ya. Yang dari sekarang sudah digadang-gadang juga sebagai Sudah dipersiapkan ya. sebagai cawapresnya Prabowo 2029 dan saingan beratnya Gibran ya. Oke. Karena dari tampilan, cara bicara tuh AHY emang kayak disiapkan gitu. Sudah diatur lah. Oleh ayahnya, oleh partainya ya. Kemudian PKB. PKB juga punya Caimin kan? Caimin juga pernah jadi cawapres juga. Dan populer lah dia. Oke. Kemudian PAN. Ada kader PAN juga mengajukan Julhas. Ketumnya ya. Ketumnya langsung. Siapa yang nggak pengen jadi cawapres, Mas? Gitu. Oh, iyalah. Iyalah. Kapan lagi? Iya. Oke. Itu. Terus Golkar. Golkar punya tokoh tapi belum ya, belum ngomong ketumnya mau diajuin ya? Iya, belum. belum. Prabowo Bahlil ya. Ya. Itu. Ya. Singkatnya apa tuh? Pralil. Prabowo Bahlil. Ya. Nah, kalau Golkar baru mengajukan Prabowo. Mungkin Golkar cawapresnya mungkin dia cari dari yang lain lah ya. Karena tokoh Golkar selain JK memang belum ada yang belum sekuat itu dulu. Belum sekuat itu. Iya. PKS
juga belum ada. Nggak punya calon. Nggak punya calon. Sama Nggak punya calon juga. Anies Baswedan Juga. hubungannya lagi kurang bagus kan gara-gara DKI Jakarta ya. Kemarin Cagup PKS nggak ngajuin. Jadi cenderung memang cawapres ini juga masih cair dan juga pilihannya memang nggak terlampau banyak juga. Oke. Gitu. Sekarang stoknya siapa aja nih? Ya udah. AHY, AHY, Gibran pasti ya. Gibran, Caimin, Julhas, mungkin Anies Baswedan masih Masih ya, meskipun sekarang kemarin popularitasnya agak turun. agak turun, cuman dia masih lah. Punya kans. Misalkan Prabowo, Anies, Iya boleh. kenapa juga. tidak? Kenapa tidak? Tapi mungkin yang lainnya nggak mau. Nggak mau. Iya, Karena dulu lawan. dulu lawan dan Anies berpotensi jadi capres kan. Itu yang paling dihitung. Dikasih cawapres, dijadiin wapres, udah nggak terbendung. Jadi akan dicari, Pak Prabowo akan mencari pendamping yang hanya ingin jadi wapres. Ya, Nah, gitu ya. kenapa Pak Hanya Jokowi ingin jadi wapres. kemarin mencalonkan Ma'ruf Amin? Nah, itu. Awalnya Pak Jokowi diminta mencalonkan Mahfud MD. Ya. Bahkan Pak Mahfud udah Pakai jas. pakai jas, udah diukur, Iya, udah kita- dibawa. Bener. Mas Pung ada di lokasi kan? Ada di lokasi. Di Sate House. Benar. Sementara Pengumuman di seberang. pengumumannya di seberangnya di pelataran. Iya. Pak Mahfud suruh nunggu. Suruh nunggu. Dalam waktu 5 menit kalau nggak salah ya. Tiba-tiba berubah. Berubah di telepon. Profesor Dr. Muhammad Ma'ruf Amin. Profesor Doktor sama nih. Sama. Wah. Profesor Doktor Kiai Haji. Kiai Haji. Kiai Haji. Wah, udah enggak. Wow, kalau udah Kiai udah Kiai susah. Haji udah enggak. M juga Ma'ruf Nah. Amin. Waktu Nah. itu Pak Mahfud kecewa banget ya. Ya, kelihatan lah. Waktu itu wartawan pada di situ, terus dia ditelepon seseorang. Habis ditelepon itu, wajahnya langsung kayak berubah, terus buru-buru meninggalkan tempat. Nanti ya, aku akan ada. Nah, itu. Nah, itu kenapa akhirnya Pak Ma'ruf Amin? Karena Pak Mahfud dianggap berpotensi Ya. untuk menjadi capres di 2019. Iya. Dan itu berbahaya buat partai-partai Berbahaya. kan. Nah, Betul. makanya dicari orang tua yang Ya. sudah tidak punya ambisi dan udah nggak mungkin lagi dia maju. Oke. Nah, akhirnya nanti ini masih berkembang politiknya. Betul. Artinya kata kuncinya adalah ketika Pak SBY menggandeng JK di periode pertama Ya. ya. Habis itu JK disebut-sebut nih calon yang akan potensial untuk tokoh dari timur yang Ya. berpotensi jadi presiden. Akhirnya Pak SBY memilih Pak Budiono. Pak Budiono. Yang secara secara keinginan politik juga nggak ada. Nggak ada. Ingin Cuman karena waktu itu katanya Pak SBY didampingin sama kambing pun Nah, itu. jadi presiden. Betul. Jadi makanya dia cari Pak Budiono yang tidak punya ambisi tapi pasar percaya dengan dia. Betul. Ya, Karena waktu itu untuk ekonomi untuk ya. ekonomi. Jadi Betul. dia seorang Menko Perekonomian, dikenal luas di dunia internasional, jadi dianggap sangat layak gitu. Cerdas juga Pak SBY Oke. pada saat itu. Iya. Nah, ke depan mungkin di 2027-2028 Pak Prabowo akan menentukan Pilihan. dan untuk masa depan partainya juga kan. Jangan sampai nanti begitu pemilu karena calonnya nggak pemilu berikutnya partai lain yang mendulang suara gitu. Pak Prabowo bisa jadi juga cari orang tua kali ya. Bisa jadi orang yang Non tadi partai. non partai bisa. Yang kedua memang tokoh partai boleh asal yang tadi tidak punya keinginan untuk jadi presiden. Ya, Itu ya, syaratnya. Yang kedua kemungkinan ini juga bisa terjadi. Dia akan nyari tokoh Gerindra juga. Bisa jadi karena yakin kan ya, Gerindranya ya. kan juga gede. Nanti kan tergantung survei menjelang 2027 2028. Tokoh Gerindra bisa siapa tuh ya? Nah, ada beberapa nama lah. Bisa Bang Dasko. Serius nih. Ya bisa juga kan. Kan Namanya tokoh juga Gerindra. kemungkinan, Tapi oke. bisa Iya. Bang Dasko, bisa Sekjen Pak Sugiono, Ya, bisa macam-macam lah. bisa Pak Teddy, bisa Pak Safri bisa. Sabri Samsudin bisa, cuman udah ketuaan kali ya. Nah, ya mungkin nanti cari yang lebih muda lah. Pak Safri bisa. Sama tokoh luar paling. Iya. Tokoh-tokoh luar bisa
Komarudin Hidayat Ya, misalkan gitu, tokoh-tokoh filosofis ya, Ya. tokoh-tokoh demokrasi misalkan. Ya, Komarudin Hidayat juga bisa tokoh sipil lah. ya tokoh sipil maksudnya gitu, yang nggak punya ambisi lagi, udah selesai dengan hidupnya. Betul. Ya, ini menarik sih menurut saya. Nggak apa-apa sebagai pembahasan. Iya. Bahasan. Jadi jangan dipatok harus Prabowo Gibran 2029. Jadi nggak berkembang dialektikanya gitu. Iya. Dan khawatirnya juga nanti pemilu 2029 kota kosong lagi ntar. Itu lagi makanya. Sekarang siapa partai yang mau Mendukung. Pilpres itu biayanya itu bukan cuma udah ratusan miliar, Triliunan. udah triliunan. Betul. Sekarang siapa yang punya duit triliunan itu? Bohir siapa yang bersedia untuk calon yang nggak akan menang? Iya, pasti. Siapa? Karena faktanya Pilpres di kita bisa jadi, katanya nih Mas, Pilpres termahal di dunia. Iya. Jadi siapa yang mau untuk ngeluarin duit untuk kalah? Iya. Kecuali daripada lawan kota kosong, ya dibikin aja capres bayangan. Nanti dibiayain, yang penting berdua aja. Tapi beresiko kan, Iya. tiba-tiba publik berbalik dan menang, gitu. Jadi memang 2009 ini akan sangat dinamis. Punya calon yang terlampau powerful juga kurang Ya, nggak enak cocok. buat demokrasi. Nggak cocok. Kurang Apalagi bagus. karakternya sama dengan presidennya nggak cocok. Iya, gitu. Harus Jadi lebih melengkapi lah ya. Iya, gitu. Jadi memang situasinya masih bisa berubah. Undang-undang pemilu juga belum Belum dibahas lagi. juga kan, Ya, tahun depan katanya. tahun depan. Dan kemarin putusan MK kan pemilu dipisah kan. Ya. Jadi pemilu legislatif Sama pemilu presiden pemilu beda. presiden itu terpisah. Iya. Jadi tidak ada ekor jas Deal, gitu. bener. Tidak ada dampak Iya, ekor jas iya, deal iya. segala macam. Jadi Iya. tapi kan nih MK-nya bisa juga dibikin lagi aturannya tentang pemilunya. Nanti ada yang judicial review lagi. Iya. Jadi ya Tapi gini juga, Bib. Kemungkinan Prabowo Gibran juga masih ada. oh iya. Masih Iya. tadi kan kuncian-kuncian juga masih bisa dimainkan. Karena PSI juga kemarin sudah mendeklarasikan diri akan apa itu? Ya. Memeras semua Darahnya akan diperas untuk bikin kemenangan. SPPG. Kok SPP? itu juga. Gajah. Jadi PSI sudah mengatakan bahwa dia akan berjuang mati-matian Ya. untuk memenangkan pemilu, dan Pak Jokowi secara tegas bilang dia masih sanggup dari awal. Ini Ya. partai yang udah lama. Sementara PSI partai dari awal. Ini Ya. partai yang udah lama. Sementara PSI partai yang Ya. baru kemarin. Untuk menguasai wilayah Indonesia itu perlu sumber daya yang luar biasa, perlu dana yang sangat besar, Dan perlu pengalaman. perlu pengalaman. Jadi Ya jadi mungkin teman-teman partai lain, baik yang non parlemen dan non parlemen, ya jangan kecil hati. Ya. Nggak boleh, ini tantangan yang harus dijawab, gitu ya. Jadi bagus, ada yang menyebutkan kalau presiden Prabowo oke, tapi wapres nanti dulu. Itu menarik gitu. Ya. Artinya dinamika masyarakat biar terus berkembang, siapapun juga boleh diusulkan, apalagi nanti lihat aturan untuk ininya ya. Dan yang mesti diingat Mas, 2029 itu pemilih anak muda itu menentukan. hampir 70% katanya. Sekarang udah hampir berapa persen ya Iya, milenial ya? milenial. Nanti Gen Z yang Gen Z yang akan menentukan. Jadi Ya. dan Pilpres bisa jadi lebih murah karena ada sosial media ya. Jadi Ya betul. Sosialisasinya lebih sosialisasi. gampang. Bisa jadi Mengenalkan tiba-tiba Pak popularitas. Prabowo ngambil wapresnya Ferry Irwandi. Ya bisa jadi. Atau Panji? Iya, Bisa jadi. Atau tiba-tiba PKS menduetkan Panji dengan Ferry Irwandi Ya, misalkan. bisa jadi. Kaliannya anak muda Sekalian. gitu. Ya, Jadi misalnya Prabowo Ferry Irwandi. Wah, rame juga tuh ya. rame juga. Prabowo Panji. Wah. Papa singkatannya. Oke. Oke. Ya, Jadi tidak usah berkecil hati. Judulnya memang Prabowo tanpa Gibran 2009 itu tanda tanya. ya. Artinya masih ada kemungkinan, tergantung nanti situasi politik dinamikanya berkembang seperti apa. Ya. Oke. Yang juga menentukan adalah apakah punya hepeng atau karena uang itu kalau dalam pemilu Amunisi amunisi yang menentukan. dan
Ya gitu. Tanpa uang ya susah. Demikian The Comment di akhir minggu ya. Ya. Akhir pekan. Akhir pekan. Menjelang akhir pekan. Tanggal Betul, HPN. di Serang. Jadi selamat Hari Pers Nasional. Semoga pers makin jaya, Makin kokoh. makin kokoh dan Sebagai pilar keempat demokrasi. ya yang tidak dibiayai APBN. Ya, betul. Kalau pilar pertama kan Semua APBN. APBN, presiden, Kedua. legislatif, yudikatif, Ya. eksekutif juga Semuanya APBN. APBN. Pilar keempat yang tanpa APBN. Pilar keempat tanpa APBN. Jadi jangan dibiarkan karena kalau nggak ada pilar keempat, Runtuh rakyat- itu. Ya, rakyat akan Bangunan runtuh. rakyat akan kehilangan. Karena kakinya arah. cuma 3. Nah, kan harusnya 4 ya. Ya harusnya 4 biar seimbang gitu. Mobil kalau kakinya 3, Aduh. kalau bannya cuma 3, Ya nggak bisa menclong jalan. gitu. Jadi Demo kalau namanya tuh. helicak. Iya, lecak. Kalau mau jadi kayak mobil, nah Harus kaki 4. kaki 4. Nah, kaki Sama 4 pentingnya. itu harus dijaga. Jangan ada tekanan, sering di take down dan lain-lain. Selamat Hari Pers, teman-teman Nasional. jurnalis. Sukses selalu buat kita semua. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.